Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hasana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Cahaya Gemilang Pertiwi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yang tentunya disusun oleh saya sendiri, Nur Hasanah SPD dari SLB Cahaya Gemilang Pertiwi. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor pendidikan dari zaman Belanda. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal kelahirannya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia untuk mengenang jasa-jasanya dalam bidang pendidikan. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, dan mampu berpikir kritis serta kreatif. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga moral dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan harus menumbuhkan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial, agar setiap individu dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai alat untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki jiwa kemerdekaan yang sejati. Adapun relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua yaitu prinsip perubahan yang berdasarkan atas asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan yang terakhir adalah budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan raga. Berikut ini adalah implementasi yang telah dilakukan di sekolah kami, yaitu di SLB Cahaya Gemilang Pertiwi. Dengan memfasilitasi minat dan bakat peserta didik, pembelajaran berjalan secara mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan keterampilan menjahit. Kesimpulan, demonstrasi kontekstual tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik menekankan pentingnya memperlakukan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatannya dikenal prinsip tuturi handayani, yang berarti guru harus memberikan dorongan dari belakang, ing madya mangun karsa, yang berarti guru harus menciptakan semangat di tengah siswa, dan ingarsa sung telada, yang berarti guru harus menjadi teladan di depan. Filosofi ini menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, maupun moral. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan menempatkan siswa di pusat proses pendidikan, filosofi ini mendorong pembelajaran yang lebih relevan, partisipatif, dan bermakna.